Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau cek suara dulu. Apakah suara saya sudah bisa terdengar dengan jelas oleh Bapak Ibu? Terdengar, Pak, Pak. mantap. Terdengar jelas. Terima kasih. Cek suara saya, Pak. Baik, jelas Terdengar, Pak Nur Hadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu calon pelatih daerah yang saya hormati, suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa saya lihat dari berbagai kabupaten kota yang ada di Riau ini. Ada Bu Yeni Sumatera, Pak. Ya, dari Sumatera ya. Ada Bu Zahra, ada Bu Nur Hadi. Bapak Nur Hadi maksud saya, maaf Pak Nur Hadi. Baik, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, pada sesi ini Bapak Ibu berjumpa dengan saya, sifatnya sifatnya bukanlah menggurui Bapak Ibu, tapi lebih kepada kita sharing antar satu dengan yang lainnya, berbagi pengalaman atau penguatan dalam hal-hal tertentu terkait dengan tugas kita sebagai seorang guru pendidikan agama Islam di tempat tugas kita masing-masing. Dan juga Bapak Ibu yang hadir pada saat ini adalah orang-orang hebat yang akan menjadi pelatih di daerah Bapak Ibu masing-masing pada masa-masa yang akan datang. Baik, saya akan coba share screen dulu ya Bapak Ibu. Apa terlihat Bapak Ibu? Belum, Bapak. Lihat, Pak. Sudah. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sesi ini dengan saya insya Allah memandu Bapak Ibu tentang penguatan kembali terkait dengan model pembelajaran pedagogi 2 ini, dan yang akan kita bahas pada kesempatan atau pada sesi ini adalah pembuatan lembar kerja atau LK. Sebelum kita lebih jauh, ada baiknya sedikit saya memperkenalkan diri. Nama Mirwan, pendidikan terakhir S2 UIN Suska Riau. Tempat tugas bisa Bapak Ibu baca beserta nomor kontak saya. Baik Bapak Ibu, mengenai pembuatan lembar kerja atau LK, saya yakin Bapak Ibu kita sebagai guru selama ini tentu sudah tidak asing dengan kata-kata atau istilah lembar kerja ini. Dulu kita populer dengan nama LKS untuk di sekolah, kemudian berubah dengan nama baru LKPD, kemudian untuk seorang peserta pelatihan itu akan ada menerima LK-LK atau lembaran-lembaran kerja dari para pelatih selama dia mengikuti pelatihan tersebut. Saya ingin tahu nih seperti apa yang Bapak Ibu tahu selama ini tentang lembar kerja ini. Kira-kira apa sih sebenarnya lembar kerja itu? Ada Bapak Ibu yang ingin sharing, berbagi, kita persilahkan. Izin Pak ya. Ya, silakan dengan Ibu siapa? Bu Yeni ya? Bu Yeni, kalau Ya. menurut saya lembar kerja itu petunjuk Pak ya, lembaran petunjuk atau langkah-langkah kerja yang biasanya yang harus diselesaikan oleh siswa kita itu dalam proses pembelajaran. Ya. Baik itu sifatnya perorangan maupun kelompok. Nah, itu menurut saya Pak. Ya. Bagus sekali Bu Yeni, luar biasa ya. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Izin, Pak. Ya, silakan Bu Fatima.
lembar kerja adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Atau kalau digunakan untuk di lembaga pelatihan yang harus diselesaikan oleh peserta pelatihan. Terima kasih, Pak. Baik, luar biasa. Jadi memang sesuai dengan dugaan saya, Bapak Ibu ini adalah orang-orang hebat. Jadi sifatnya kita di sini hanyalah penguatan kembali tentang materi yang akan kita bahas pada sesi ini. Terima kasih Bu Yeni dan Bu Zahra. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lebih jauh, saya ingin tampilkan dulu capaian-capaian kompetensi atau indikator pencapaian yang akan kita harus miliki setelah menyelesaikan sesi ini. Yang pertama, kita harus mampu menjelaskan, Bapak Ibu nanti harus mampu menjelaskan tentang konsep lembar kerja itu apa dan seperti apa. Yang kedua, Bapak Ibu dituntut untuk mampu menjelaskan mekanisme dan rancangan prosedur pembuatan lembar kerja itu seperti apa. Yang ketiga, Bapak Ibu dituntut untuk mampu menjelaskan komponen dan format dalam penyusunan lembar kerja. Yang terakhir, Ibu dituntut untuk mampu membuat lembar kerja pembelajaran sesuai dengan standar. Baik, ini poin-poin dari indikator pencapaian yang menjadi target kita dalam sesi ini. Selanjutnya, tadi Bapak Ibu telah mengemukakan dengan bahasa sendiri tentang apa sebenarnya LK itu. Sudah luar biasa Bapak Ibu, dan tentunya ini juga tentu rangkuman kita setelah membaca atau memahami dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Saya ingin menampilkan di sini ada pengertian lembar kerja berdasarkan Depdiknas 2004. Dikatakan bahwa lembar kerja adalah lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. LK biasanya berupa petunjuk, langkah untuk menyelesaikan suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus jelas kompetensi dasar yang akan dicapainya. Inilah yang dimaksud dengan lembar kerja berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2004. Juga ada pendapat dari Trianto tahun 2008 mendefinisikan bahwa lembar kerja siswa adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan pemecahan masalah. Nah, ini lebih kepada konteksnya bagi seorang siswa di sekolah. Jadi menarik di sini dikatakan Bapak Ibu bahwa lembar kerja ini tidak sekedar kita mungkin mengisi waktu lalu kita bersantai, tidak begitu. Namun ini adalah wadah bagi siswa untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan pemecahan masalah. Nah, artinya ini LK setelah kita berikan kepada peserta didik atau peserta pelatihan, kita tidak boleh membiarkannya, tetap harus ada pengawasan dan seperti apa capaian-capaian yang telah dicapai oleh peserta didik atau peserta pelatihan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita kenali pula fungsi atau kegunaan dari LK. LK ini fungsinya untuk apa sih? Nah, berdasarkan rangkuman dari beberapa pendapat, ada 5 yang menjadi fungsi dari LK itu. Yang pertama, bahwa LK akan memberikan pengalaman konkret. Ya, jadi pengalaman nyata, karena anak betul-betul terlibat di situ, bahkan dia langsung secara mandiri belajar melalui LK yang kita berikan. Jadi sehingga pengalamannya itu betul-betul secara konkret. Yang kedua, LK itu berfungsi untuk membantu variasi belajar. Jadi variasi tidak menjadi monoton ya Bapak Ibu, karena dalam LK itu kita juga bisa memvariasikan tuntutan atau tagihan-tagihan tugas yang kita juga dengan itu variasi belajar akan terwujud. Yang ketiga, bahwa LK itu akan membangkitkan minat. Nah, jadi memang ketika melihat muatan-muatan dari LK yang kita berikan itu, mestinya peserta didik atau peserta pelatihan bangkit minatnya. Tentu ini terkait dengan desain LK yang memang semenarik mungkin kita buat. Jangan sebaliknya Bapak Ibu, yang ketiga ini justru ketika melihat LK, peserta didik atau peserta pelatihan justru mengeluh dia, aduh banyak betul kan. Nah, ini perlu juga kita pertimbangkan bagaimana LK itu kita desain semenarik mungkin sehingga tercapailah fungsi yang ketiga ini, yaitu membangkitkan minat.
Yang keempat, bahwa LK berfungsi meningkatkan retensi belajar. Retensi belajar ini maksudnya Bapak Ibu bahwa apa yang diserap oleh anak dalam proses belajar itu diharapkan akan lama tersimpan dalam memorinya begitu. Maka ini juga salah satu fungsi dari LK, meningkatkan retensi belajar. Yang terakhir, memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Nah, jadi memang waktu akan termanfaatkan sebaik mungkin ketika LK kita berikan kepada peserta didik atau peserta pelatihan yang tentunya berpedoman kepada kaidah-kaidah pembuatan LK yang baik dan benar. Baik Bapak Ibu, apakah saya terlalu cepat menyampaikan? Bisa ditangkap kira-kira apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu? Bisa, Pak. Baik, Bisa, baik. Pak. Kita lanjut ya. Siap. Baik. Kemudian tentang lembar kerja atau LK yang berpola ICAR ya. ICAR itu singkatan dari Introduction, Connection, Application, Reflection. Nah, jadi satu hal yang harus kita muat dalam LK itu agar mencapai fungsi-fungsi yang telah kita sebutkan pada slide sebelumnya, masukkan muatan ICAR ini. Yang pertama ada unsur introduction-nya, bahwa LK yang kita buat itu ada sebentuk pengantar atau petunjuk. Jadi jangan langsung kasih soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, tidak. Tapi harus ada pengantar sebelumnya. Yang kedua, pola ICAR itu unsurnya adalah connection. Connection itu menghubungkan. Menghubungkan terkait dengan apakah itu wawasan yang dimiliki oleh siswa sebelumnya atau dengan materi yang kita bahas begitu, atau yang akan kita pelajari pada saat itu. Jadi kita hubungkan. Yang ketiga, unsur ICAR itu adalah application, yaitu mengaplikasikan. Nah, ini tentu pada bagian kita memberikan soal atau tugas dalam LK, maka peserta didik atau peserta pelatihan kita tuntut untuk menerapkan pemahaman dari hasil dia belajar atau menemukan selama ini. Yang terakhir adalah reflection, yaitu refleksi atau tindak lanjut dari LK itu ketika ada hal yang mungkin hasilnya tidak mencapai target, maka tindak lanjutnya harus ada. Nah, ini unsur-unsur ICAR yang mesti kita buat dalam penyusunan LK sehingga LK ini betul-betul tersusun dengan baik dan benar. Yang selanjutnya Bapak Ibu, komponen LK. Komponen LK ini maksudnya adalah bagian-bagian dari LK yang akan kita susun itu yang harus muncul ya. Yang pertama harus ada judul LK kita ini apa. Kalau untuk pelatihan sesinya apa judulnya. Kemudian yang kedua, petunjuk belajar. Nah, seperti apa cara siswa untuk belajar dengan LK yang kita berikan ini, seperti apa cara penyelesaian tugas-tugas yang kita muat dalam LK tersebut. Yang ketiga, komponen LK adalah kompetensi dasar atau materi pokok. Ini sudah jelas. Yang keempat, informasi pendukung. Nah, informasi pendukung ini maksudnya termasuklah cara siswa menjawab, apakah dengan mencontreng misalnya, atau memberi tanda silang dan lain sebagainya. Yang kelima, komponen LK adalah tugas-tugas atau langkah kerja. Dan yang terakhir adalah penilaian. Jadi penilaiannya seperti apa juga harus ada dalam LK. Dan ini merupakan komponen-komponen yang mesti ada dalam sebuah LK yang kita susun. Berikutnya adalah langkah-langkah penyusunan lembar kerja. Inilah tahapan-tahapan yang harus kita lalui ketika kita akan menyusun suatu lembar kerja. Ya, ada berapa nih Bapak Ibu? Ada 5 ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita tentukan kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran untuk kita modifikasi ke bentuk pembelajaran dengan LK. Jadi sehingga terarah LK itu, tidak campur aduk dengan KD yang lainnya.
Yang kedua, kita mesti menentukan keterampilan proses terhadap kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Menentukan keterampilan proses, ya, kita tentukan keterampilan apa yang ingin kita capai atau yang harus ada dari peserta didik ketika dia melakukan LK ini. Yang selanjutnya, yang ketiga, menentukan kegiatan yang harus dilakukan siswa sesuai dengan kompetensi dasar indikator dan tujuan pembelajaran. Ini juga terkait tadi petunjuk, ya, petunjuk yang juga harus ada dalam LK. Yang keempat, menentukan alat, bahan dan sumber belajar. Kita tentukan LK itu apakah kita mempersilahkan siswa untuk mencari dari sumber lain atau dari satu sumber saja. Ini juga harus kita lalui tahapan ini. Kita tentukan alatnya untuk mengerjakan LK itu apa. Yang kelima, menemukan perolehan hasil sesuai dengan tujuan pembelajaran. Artinya harus kita lakukan penilaian terhadap LK-LK yang telah dikerjakan oleh peserta didik atau peserta pelatihan. Baik Bapak Ibu, dalam sesi ini atau sampai saat ini, inilah yang saya kira beberapa hal yang perlu kita lakukan pendalaman atau penguatan, dan nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Namun sebelum itu saya ada buat sebuah contoh LK, LKPD yang menggunakan iCare dan HOTS ini. Kemarin aku udah bilang. Terlihat Bapak Ibu? Enggak perlu sampai 40 menit, 30 menit. Ya, terlihat. Terlihat ya? Satu kali link. Ya, Bisa dibesarin lagi, Pak? ya, kita coba nih, Pak. Ya, di sini kita coba analisis ya. Tadi komponen-komponen LK itu apakah sudah termuat atau belum ya. Tadi di antara komponen LK itu harus ada judul ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di atas ini ada judul LK ya. Lengkap dengan mata pelajarannya LK Mapel apa ini, kelas berapa, semester berapa. Juga tadi kita bahas harus ada KD-nya apa, indikator pencapaiannya apa, kemudian petunjuknya juga ada di sini, ada 7 poin ya, yang menjadi petunjuk pengerjaan yang harus dipahami oleh peserta didik atau peserta pelatihan. Kalau ini LKPD ya Bapak Ibu, contoh ini untuk siswa atau untuk peserta didik. Nah, kita lihat di sini kompetensi dasarnya adalah memahami Quran surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64 serta hadis tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup secara baik dan benar. Nah, petunjuk pengerjaan di sini, isilah identitas diri sebelum mengerjakan soal. Bacalah terlebih dahulu soal dengan teliti. Pilihlah salah satu jawaban yang benar pada soal pilihan ganda. Tulislah uraian yang jelas untuk soal uraian. Bobot nilai untuk soal pilihan ganda 20, bobot nilai untuk soal uraian 40. Waktu mengerjakan soal selama 30 menit. Nah, dan kita sediakan di sini kolom nama, kelas, dan seterusnya yang terkait dengan identitas peserta didik. Nah, di sini dapat kita lihat ada soal. Ya, inilah yang menjadi pokok dari LK yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Bisa juga lebih kita kembangkan lagi dengan berbasis IT misalnya. Nah, itu Bapak Ibu. Baik, inilah materi-materi atau poin-poin penting yang harus kita perdalam lagi dalam sesi ini. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita bisa berdiskusi dan untuk belajar mandiri nanti Bapak Ibu akan diberikan LK ya. Untuk sesi ini ada LK 11 sampai LK 14. Nanti dikirim melalui Google Classroom ya Bapak Ibu. Ya, itu untuk belajar mandiri kita. Baik, sampai di sini apakah ada hal yang rasanya perlu untuk kita diskusikan? Kita persilahkan Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalamannya yang mungkin telah pernah membuat LK yang memang luar biasa selama ini dan telah dipakai di tempat tugasnya atau ketika ada pelatihan barangkali. Kita persilahkan Bapak Ibu untuk kita saling berbagi di sini.
Ya, saya dulu Pak. Silakan Pak Usmidar. Iya, ini hanya sekedar anu aja Pak, apa namanya tuh memberikan atau berkomentar tentang slide yang Bapak berikan. Ya. Itu tadi ada urutan atau langkah-langkah dalam proses pembelajaran pikir tadi Pak ya. Ya. Itu kayaknya tinggal E-nya Pak. Tinggal E-nya, extensionnya tak ada. Oh iya, terima kasih koreksinya Pak Usmidar. Ya, biasalah ini manusia ya nak. Iya, betul. Yang Ya, kedua, jadi memang ini memang belum Iker nih jadinya nih ya. Tinggal satu. Iker. Ini namanya Iker. Ikar namanya Pak. Ya. Pak Usmidar, coba menurut Bapak yang tinggal tadi adalah extension itu. Menurut Pak Usmidar bagaimana extension itu, Pak? Extension itu apa namanya? Refleksi, Pak. Refleksi. Artinya refleksi itu bisa dalam bentuk siswa itu memaparkan hasil karyanya. Mungkin kalau kita terapkan contohnya metode diskusi misalnya kan, Pak. Nah, diskusi kelompok misalnya kan. Ya. Nah, ketika dalam kegiatan aplikasinya mereka bekerja keras bersama-sama anggota kelompoknya menyelesaikan tugas yang sesuai dengan LK yang Bapak berikan kepada mereka. Nah, maka di extension itu nanti mereka memaparkan atau mempresentasikan hasil belajar mereka masing-masing kelompok. Baik, terima kasih Pak Usmidar. Yang lain mungkin ya ada kira-kira punya pandangan yang lain tentang extension yang itu yang terakhir berarti kalau reflection ini Pak Usmidar bukannya sudah ada pada R ini refleksi ini kesimpulan berarti ya baik ya. Berarti extension yang tinggal ini adalah untuk tindak lanjut. Baik, terima kasih Pak Usmidar. Ya, yang kedua Pak, ini yang terakhir tadi Bapak menyebutkan apa? Contoh LK interaktif, ya kan? Yang namanya LK interaktif seharusnya memanfaatkan teknologi yang ada saat ini ya. Seperti itu Pak. Jadi kalau memang ini lembar kerja, silakan Bapak lakukan lembar kerja seperti ini. Tetapi dalam aksi nyata ketika anak itu mengumpulkan tugas, bukan lembaran tugas seperti ini yang lembaran kertas yang mereka kerjakan, tetapi bisa saja mereka mengerjakan melalui foto kah atau di Google Form kah gitu. Ya, berarti itu dimasukkan unsur TPACK-nya, Pak ya? Iya. Iya, tadi itu juga yang saya sampaikan untuk contoh ini. Maka di sini memang baru kita sampaikan tadi yang telah mengandung unsur iCare dan HOTS. Ya, itu dia. Dan bisa kita kembangkan tentunya memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada melalui aplikasi-aplikasi pembelajaran yang ada. Ya, betul. Itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Usmidar, luar biasa. Ada peserta yang lain? Yang masih ingin berbagi? Sudah cukup ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu dilanjutkan dengan belajar mandiri melalui LK11 sampai LK1.4. Saya share di grup WA ya Bapak Ibu. Baik Pak. Dan nanti Bapak Ibu harus masuk juga kepada Google Classroom yang ada dan tugasnya dimasukkan di sana. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam waktu yang memang terbatas ini berkah apa yang kita dapat ini dan bisa kita terapkan nanti di tempat tugas kita masing-masing sebagai guru. Begitu juga
ketika Bapak Ibu nanti menjadi seorang pelatih di daerah Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.